kan Tuhan tuh artinya penguasa. Kucelok. Kok Tuhan artinya penguasa? Aku nggak ngerti deh dengan pola pikirnya. Ya kan yang diberi itu, ya kan mengaku sang pemberi, kan lucu. Jadi si Malik ini teriak si pemilik, kan begitu selalu jadinya. Dia bawa dalil Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa sorga dan di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Bapak, dia bilang. Apakah Bapak adalah Yesus? Bukan ternyata, darah Yesus. Kok malah Esa semesta alam? Apaan sih lu? Gak ada kualitas lu. Kok Esa seluruh alam? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tuhan artinya apa, Bang? Boleh pakai referensi KBBI. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya, yang maha esa. Tuh, kok bawa Matius 28:18? Itu bukti bahwasanya dia nggak esa. Dia diberikan kuasa oleh Bapa. Selesai kok di sana. Udah sakit kok. Yang lain, abang yang Katolik tadi kenapa turun, Bang? Itu ibaratkan gini, Bang. Jadi yang namanya orang kaya itu misalnya punya perusahaan, punya rumah mewah, punya mobil Ferrari. Terus dikatakan, jadi Tony itu orang kaya. Mana datanya? Itu Bang Tony diberi mobil sama Bang Saiful. Berarti bukan Bang Tony yang kaya. Benar. Kan kayak gitu ya. Iya. Kan cuma diberikan. Artinya sebelum diberikan kuasa, yang berkuasa ya Bang Saiful, ayah Saiful. Kalau aku Stan, yang lebih ini identiknya gini. Ada dia nih kan villa nih ya, yang biasa ditempatin ya. Yang ditempati. Jadi kan ada penjaga villanya ya. Jadi kan diberi kuasa untuk menjaganya, untuk ngurusnya ya. Lantas besok-besok ada orang bertanya, ini villa saya, villa saya. Gitu. Apakah layak? Ya kan? Si pengurus villa atau pengurus rumah menjadi pemilik rumah kan nggak layak. Yuk kita kasih kesempatan buat yang mau naik. Ini Bang Roslan. Pagi, Bang. Roslan. Kayaknya muslim ini. Roslan, halo. Monitor Roslan. Roslan, halo. Oh, Roslan. Mampus. Roslan. Oh, muslim, siapa? Iya, abang ngomong aja, Bang udah di atas. Yaudah, izin turunkan, Bang ya. Assalamualaikum. Mati meja. Ada ya, yang gitu ya. Naik ke atas, jawabnya di bawah. Waalaikumsalam, bukan muaikum, Bang. Waduh, Bang. Bang Zon, halo, Zon. Halo. Zon, halo. Jangan jadi zombie, John. Zon, halo Zon. Udah deh, buang aja deh. Petir lagi kan. Nah, siapa lagi yang mau kena petir naik? Baru bangun, oi. Iya ngomong, Bang, ngomong. Malah typing. Abang baru bangunnya lebih gampang ngomong daripada typing. La ilaha illallah. Baru bangun tidur nggak bisa marah-marah, Bang. Kan kita panggil, kan kita harus jawab gitu. Giliran nanti disuruh berhenti ngomong, nggak mau berhenti ngomong, kan payah kali lah. Dipanggil nggak nyawa, giliran ngomong nggak mau berhenti ngomong nanti. Nah.
Bang, Naik ke Edis mau atas. naikkan bang, Edis suruh naik. Ada ayah, tenang. Edis naik, tenang. Ada ayah, aman itu. Audio efeknya dihemat tapi keren sih. Ya, dipanggil gak nyaut kita kasih petir guys. Iya, cocok deh bang. Langsung bacot aja. Jangan marah-marah bang Ton langsung. Enggak lah, kalau yang baik-baik kita layani dengan baik. Boleh kok bertanya dengan baik gitu. Tapi jangan ngeyel gitu loh. Apa yang kalian ketahui itu gak seberapa soalnya. Gitu. Karena apa? Terbukti ya ketika bawa narasi. Ngeyel dengan narasi dia lah. Suruh buktikan narasi dia pasti gak bisa tuh. Betul. Jadi mending gak usah ngeyel. Tanya aja. Gak apa-apa. Dan pada saat dia bernarasi, terjebak dengan narasinya, dia pasti coba lari entah kemana-mana. Bawa definisi Tuhan kok menurut KBBI. Enggak sesuai sama KBBI Tuhan lu. Jangan dipaksain. Udah dipaksain nggak kena lagi pula. Oh saya nggak ngambil yang itu loh. Jadi definisi bisa dipotong-potong, dipilih-pilih. Ini kan masih dalam satu definisi yang sama. Definisi yang pertama, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa. Tuh. Yang nomor dua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Pada orang tertentu, uanglah sebagai Tuhannya. Nah, artinya uang itu dijadikan Tuhan atau dianggap Tuhan. Gitu. Nah, masalahnya kembali lagi, akhirnya definisi kedua juga kembali kepada definisi pertama, bahwasanya Tuhan itu ya sesuatu yang disembah oleh manusia, dipuja, diyakini. Gitu. Ngapain ngundang aku? KB diundangi ambil hostnya emang, agak lain hostnya emang. Ini hostnya gabut. Dia diem doang ngejambakin orang di bawah tuh. Wah dijambak. Gue gak ngejambak lu. Gak ada anak-anak ini sisa Udah semua dijambakin. Sampai naik ke atas dia terkejut semua ya kan. Pada diem semua. Yang dijambak muslim pula ya, kasih apa. Iya. Ada yang bangun tidur lah. Naik ke atas lah. Aku ada di atas katanya ya kan. Bang jambak Edis. Edis kalau mau jawab pertanyaan saya akuin dia adalah apologet. Masalahnya dia cuma bisa nanya. Gak bisa ditanya. Udah gitu deh. Bukan apologet, dia tuh cuma tukang tanya. Gak pernah dia tuh menjawab pertanyaan untuk Kristen, gak pernah. Kalau nanya iya tukang tanya emang, tukang framing, tanya terus. Kepala tuna monitor. Selamat pagi. Yo pagi Selamat bang. pagi. Protestan atau Katolik bang? Protestan. Weh mantap abang, gitu dong bang. Iya bang silakan, mau bertanya apa? Aku cuma mau bertanya bang. Siap. Kalau di agama abang itu, ini pertanyaannya bebas ya bang? Bebas Semangat bang. lah, Bang. Asal jangan Bang. nanyain nasi goreng ada nggak bang resepnya dalam Al-Quran, nggak ada bang. Bang, Jadi abang bertanya, bebas tapi yang semangat, bener. Bang. Ah. Aku cuma mau tanya bang. Kalau di Al-Quran itu diajarkan, ditunjukkan Muhammad ya jalan ke surga itu ada nggak? Ada dong bang. Bukan jalan ke sorga. Iya, kenapa bang? Ini tanya. Jadi jalan ke surga itu mentuhankan Allah. Al-Aqaf ayat 13. Terus Fussilat 30. Al-Aqaf 14. Al-Had ayat 14. Surah Ibrahim 23. Al-Kahfi ayat 107. Banyak puluhan. Tak tunjukkan satu. Bagaimana jalan keselamatan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi caranya masuk surga harus mentuhankan Allah. Ya, barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqomah, maksudnya apa?
tidak pernah menyekutukan Allah. Wa basyiru bil jannah. Bergembiralah dengan memasuki surga. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Makanya kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhan kala satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dalam Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi banyak ayatnya, semua para nabi itu diutus memberi hidup yang kekal. Caranya harus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Gitu. Bahwasanya rusulah mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linas Allah hujjatun ba'da rusul. Jadi semua para nabi diutus supaya memperkenalkan Allah gitu. Aku nggak ngerti bahasa Arab, Bang. Nah iya kan tak terjemahin. Karena kalau Ini kan dalam kita waktunya. dibaca dulu Arabnya baru tak artikan gitu. Oh gitu ya. Oke, silakan mau nanya apa lagi? Jadi gini loh Bang, aku mau nanya. Simple saja sih. Ini Terus. aku kan agama Kristen. Ya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Aku kan agama Kristen, Abang agama Muslim, Ya, terus? ya kan? Hmm. Yang kita dapati di sini tentang debat menciptakan agama itu apa, Bang? Kenapa? Yang kita Kebenaran, dapatkan Bang. di sini untuk menciptakan tentang agama itu apa? Menciptakan agama. Yang kita dapatkan untuk Iya, menceritakan kebenaran, Bang. tentang, untuk membahas tentang agama ini. Untuk membahas agama gini, di dalam ilmu perdialogan lintas agama ini enak untuk Islam karena banyak orang yang tidak tahu akhirnya mualaf. Tidak enak untuk Kristen karena semakin orang itu ada lintas agama seperti ini, banyak orang-orang yang tahu bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu pentingnya. Oh, itu pentingnya ya. Iya. Sekarang Jadi aku mau nanya, Bang. adanya orang Islam buka komal enak untuk umat Islam. Juga enak untuk orang Kristen. Sehingga orang Kristen tahu bahwa Yesus bukan Tuhan. Akhirnya mereka menemukan kebenaran, meninggalkan Kristen. Karena Kristen menurut Yesus bukan pengikut, tapi perusak ajaran Yesus Kristen itu. Oh gitu. Iya, saya pakai data. Oh, datanya di mana, Bang? Oke, sekarang Tuhannya Kristen Yesus kan? Benar nggak? Tuhannya Kristen Yesus ya? Iya, menurut Kristen iya kan? Karena iya sih, karena Nah, ini itu salahnya kata Yesus. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Nah, sekarang itu. Bang. Berarti Kristen salah kan? Aku menceritakan tentang isi Alkitab ya. Iya. Tapi Anda tidak paham Bible. Anda nggak paham nggak Bible? Di saat Filipus bertanya kepada Yesus, Nah, gimana? kata Filipus kepadanya, Tuhan, Terus? tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Terus? Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, jadi Bapak itu punya visi. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada Oke, sekarang kami. Bapak itu punya fisik nggak? Kenapa? Bapak itu punya fisik nggak? Bang, coba abang pakai Ya, logika, pakai data. Bang. Iya, kita pakai data. Pakai data. Ya, coba, Bapak itu punya pikiran. fisik nggak? Terus abang simak baik-baik kata-kata ini, Bang. Ya, coba apa? Abang simak baik-baik kata-kata ini. Ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Terus? Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ya, itu kebodohan Filipus di situ. Dengar Udah dulu, tahu. Bang. Ya, silakan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oke, sudah. Coba nyimak baik-baik kata-kata Ya, itu. sudah. Barang siapa melihat aku, dia Oke, telah melihat berarti Bapak itu punya bokong, punya pantat gitu itu, seperti Yesus itu. Oh, berarti abang ini nggak ngerti kata-kata. Ya makanya jelasin maksudnya Bapak itu punya fisik seperti Yesus atau gimana? Bapak itu roh apa bukan? Gini loh, Bang. Loh gimana? Berarti Yesus adalah Bapak, Bang? Atau gimana sih? Jelasin. Gimana coba? Berarti kalau Yesus terbunuh, Bapak terbunuh gitu? Bentar ya, Bang. Aku buka ya, Bang. Aku tunjuk. Ya, Bang. ya. Bentar Ya. ya, Bang. Ya boleh, silakan. Kan
Kan abang barusan bawa dalil itu, barang siapa melihat aku ya telah melihat Bapa. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Atau ya memang Bapa itu punya fisik seperti Yesus? Yang mana yang betul? Iya, kalau masih gini ya, melihat Bang Tony sama dengan melihat tahta, masih nyambung sama-sama manusia. Nah sekarang, wong Bapa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Disamakan dengan Yesus yang fisik yang manusia. Ya gak nyambung. Maksudnya Dia masih mau lihat dulu itu. Maksudnya gini, seperti di Islam itu, jangan kamu melihat Allah, memikirkan tentang Allah. Tidak usah, lihatlah ciptaannya. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Tidak usah ingin melihat Allah, lihatlah aku. Lihatlah ciptaannya ini, aku kan ciptaan, gunung-gunung ya ciptaan, lihatlah itu. Tidak usah melihat Allah, itu maksudnya itu. Yesus kan ciptaan gitu loh. Bukan berarti melihat Allah, melihat Yesus berarti Yesus Allah, bukan. Ya, bukan kayak gitu pengertiannya. Banyak ayat-ayat kayak gitu. Dalam Islam ya banyak. Makanya Sesi Jenar itu salah paham. Yang ada, tidak ada Sesi Jenar. Yang ada adalah Allah. Ya, aku terus dipanggil. Oke, Bang. Nah terus apa lagi? Pakai ayat apa lagi? Di sini Yohanes 10. Apa? Baca. Yohanes 10 ayat Aku dan Bapa 30. satu. Nah. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya bantah. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Dua data ini Yohanes. mengatakan, aku Bapa mereka satu. Apakah mereka juga Tuhan? Ini begini loh, Bang. Nah, gimana? Nah, gini aku menjelaskan. Ya, Abang silakan. ngerti tentang firman nggak? Oh, ngerti. Bahkan saya pakai data. Apa itu firman? Firman itu adalah perkataan Allah. Mana datanya? Ya, di dalam Keluaran 24 ayat 28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Itulah firman. Jadi firman dapat menjelma, firman itu diperdengarkan. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Saya tahu dengan definisinya, dengan data kalau saya. Nah, kamu tahu nggak apa itu firman? Coba pakai data. Bentar ya, Bang. Pelan-pelan aja bang. Nah, pelan santai-santai. Ya, silakan. Nah, kalau Islam kamu ngomong apapun, mau pakai Quran, mau pakai Bible, pakai data kalau Islam yang ngomong. Bukan jangan banyak nanya, imani saja. Itu orang-orang gereja kayak gitu. Kalau Islam enggak kayak gitu. Ini kalau sudah buntu saya yang sehadatin nanti ya. Saya giliran sehadatin nanti. Jangan, nanti tambah sepi nanti. Nggak usah. Saya pengennya orang-orang banyak murtad biar rame. Emang kalau masuk Islam, Bang bisa selamat? Ya jelas. Kan keselamatan mentuhankan Allah. Mana datanya? Fusilah 30. Oke. Di dalam ajaran sama. Yang dijanjikan, Bang. Apa? Jangan kemana-mana dulu, itu belum selesai. Dijanjikan apa, Bang? Coba mau nanya apa yuk? Enggak, aku tanya itu, siapa tahu aku bisa Iya, mengungkapkan apa pertanyaannya? itu, Bang. Jangan. Hah? Mau Santai nanya? aja dulu. Aku Kristen mau aja tanya dulu, Bang. kalau di agama Islam itu, ya kan, Bang? Iya. Itu bisa selamat nggak, Bang? Iya, memang pasti selamat. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Caranya apa? Mentuhankan Allah. Mana datanya? Fusilat 30, Al-Baqarah 25, kalau dalam Bible Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Mentuhankan Allah selamat itu. Kalau Kristen mentuhankan manusia ya gak selamat. Namanya aja Islam selamat. Nah. Ya, apa lagi? Tanya lagi bang. Tanya lagi. Langsung Bible dan Quran berjalan ya. Ya, tadi kan Abang bilang tadi kan kalau masuk Islam itu pasti masuk surga, ya kan? Iya. Pasti atau mudah-mudahan, Bang? Pasti. Ada ayat Al-Quran. Ya mana, Pak? Nah itu tadi bang, dengerin makanya kalau dijawab. Kan dibaca tadi, Bang. Surah Fusilat ayat 30. Apa, Bang? Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga
Terus Fusilat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Begitu juga kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, kekal di surga, maka tuhankanlah Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:2, Yohanes 5:24 dan Matius 19 ayat 16. Sama, mentuhankan Allah. Kalau abang ikuti, kalau di agama kami kan Kristen bang, Ngapa? ya. Kalau di agama kami kan kami mengikuti ajaran apa yang diajarkan Yesus. Oke. Yang diajarkan Yesus siapa Tuhannya? Coba ajaran Yesus hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama dengan Israel apa? Jangan membunuh. Loh, hukum yang terutama menurut Yesus apa? Ya itulah jangan membunuh. Nah, coba pakai data. Oke. Gini lu tak kasih tahu bang, Markus 12:29. Hukum yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang Esa. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Berarti bukan pengikut. Kalau memang pengikut Yesus seharusnya mentuhankan Allah yang Esa. Itu hukum yang terutama. Berarti Terus kan abang mentuhankan Allah. Apa? Abang mentuhankan Allah. Iya, Terus Muhammad? sama mentuhankan Allah. Terus abang ikut ajaran Muhammad nggak? Iya, Abang ikut ajaran Muhammad. iya. Berarti abang Apa? mentuhankan Muhammad. Oh tidak, Nabi Muhammad mentuhankan gimana sih? Kalau saya ikut Bang Tony, Jiwa Kristen. ikut saya yuk, ayo. Berarti aku ini Tuhannya Bang Tony gitu. Enggak, begini loh. Abang ikut ajarannya dia, ya kan? Nah iya, sama. Iya sama. Ya, terus? Berarti apa berarti? Abang ngerti arti Tuhan nggak? Iya, Tuhan itu penguasa, disembah. Ajaran Edis. Hmm. Kau ikut ajaran Edis, menuhankan Edis berarti. Aku nggak ikut. Iya, Edis. itu apa yang dibawa Aku Edis nggak loh. ikut dia. Itu apa yang dibawa Edis, Cuman- artinya kau mengikuti Edis. Artinya kau Aku nggak menuhankan mengikuti Edis gitu. dia. Ya Allah. Aku kalau bilang Oke, mengikuti. sekarang Ini gini, kasihan ini anak. sekarang gini, Cuman, oke. Coba kenapa saya sih kalau ikuti narasi agama kamu. Muslim itu? Katanya gini ya, kata-kata Edis ya. Oh, yang dikatakan mentuhankan itu mengikuti. Loh, buktinya kalian tidak mengikuti Yesus. Tetap aja bukan mentuhankan Yesus. Aku mau tanya lagi satu. Apa, Aja jangan. aku mau tanya. Oke, apa? Pernah nggak abang dengar Apa? di Indonesia ini, di negeri Konoha ini, Apa? ada nggak pernah abang dengar agama Kristen merusak pas ibadahnya agama Muslim? Pernah nggak dengar? Ada bang. Aduh, Abang mau lihat? kasihan kau. Banyak bang. Belanda Banyak ini bang. kan Gimana, Belanda udah merusak. Yang membawa kamu ke sini itu aja Belanda merusak. Sudah datang-datang Belanda. dari awal udah merusak dia. 350 tahun menjajah. Kenapa bang? Ya? Belanda 350 tahun jajah kita Indonesia. Itu yang bawa agamamu. Kok cerita lagi kamu Yang tanya? sekarang ini bang. Jangan. Oh, mau yang bukan sekarang dari ini, awalnya. ya. Kalau awalnya sudah tidak bagus, nggak ada cerita Ya. bagus itu bagi ujungnya. Enggak bang. Aku nanya. Kalau ini, Bang. Sesuatu yang di awalnya Kalau ini gimana tidak nih, Bang? bagus, maka dia tidak bagus. Bang gimana nih? Masjid dibakar di Papua nih gimana nih? Mm-mm. Nih coba. Merusak nggak ini namanya bang? Hah? Ini merusak nggak namanya nih? Itu yang bakar siapa bang? Ada tertulis nggak? Orang Islam yang bakar bang. Orang Islam Ada sendiri yang bakar, ada habis itu tertulis tuduh, nggak agama Kristen situ bang? habis itu tuduh orang Kristen. Enggak, aku nanya, ada tertulis Ya. agama Kristen situ bang atau enggak? Ya ini siapa pelakunya nih bang? Enggak, aku nanya, ada tertulis nggak agama Ya, Kristen? ini di Kristen Papua nih, Bang, bakar- di Papua. Bakar. Iya, iya ada buktinya. Karena sebelum bakar dia gini, kami negara Kristus tidak menerima pembangunan masjid. Itu ngomong begitu mereka? Gimana? Iya, Di situ. di situ ngomong sebelum membakar. Karena mereka tidak mau menerima karena dianggap kota Kristus katanya Papua itu. Tidak Datanya menerima dong bang, pesantren gitu. data Ya dong. Allah, ini anak. Ya, Ya aku sama dia jangan bang gini deh. dengar sepihak Abang tadi nanti. mengatakan Kalau kan- merusak ibadah orang lain di mana itu bang datanya coba? Kenapa?
Abang mengatakan Islam merusak, abang punya ibadah di mana tuh? Abang pernah ikut nggak? Pernah dengar nggak waktu di Enggak ada dengar. ada ibadah Katolik Enggak, itu enggak dia ada. terus Enggak dengar. dirusak sama Enggak ada. Dirusak apanya? Di mana itu bang? Di mana itu? Di mana? dibunuh sama Dibunuh. Enggak dengar. Buset. Di mana itu bang beritanya bang? Coba tunjukin bang. Tunjukin data, tolong. Tunjukin beritanya coba. Karena udah keterlaluan tuh orang lagi ibadah kita bunuh. Ya Nggak sabar boleh. ya bang, sabar Nah, bang. tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Nah, kita bicara pakai bukti bang, jangan pakai katanya atau katanya jangan bang. Kalau masih katanya bang jangan bawa narasi. Itu keji kali itu orang lagi ibadah dibunuh. Tapi kalau ini bang di Islandia Baru itu ada orang lagi sholat Jumat, datang satu orang pemuda Kristen Nah, dengan membawa Hmm. senapan mesin, dihajarnya semua tuh, ratusan tuh bang. Itu ada. Jelas itu orang lagi sholat Jumat loh, sholat Jumat. Ya Allah, biadab kali lah itu. Hmm. Yang ajarannya nggak betul. Jangan sisakan sesuatu yang bernyawa. Artinya apa? Gini bang, jangan bawa oknum. Kalau bawa oknum nanti kita panjang kali lebar. Karena di ajaran kami nggak ada seperti itu. Nah, setuju kan? Jadi orang yang pintar gitu. Kalau bawa diskusi ke arah oknum, jadinya ya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi gini, contoh, kalian selalu melihat bahwasanya kalau di Indonesia itu kalau ada pelaku kriminal kok rata-rata muslim ya. Ya ini wajar ini. Ya Negara yang mayoritas muslim. banyak muslimnya. Tapi itu nggak ada di ajaran kami. Itu adalah oknum. Nah sekarang dibalik, kalau di negara yang mayoritas Kristen, apakah kemudian semuanya pakai kasih? Hah? Iya, Kasih kalau kepada di Cina, Yesus, isi kasih kepada penjaranya semua orang Cina manusia. loh, Nggak ada kejahatan di negara yang mayoritas Kristen. Bohong itu bang. Di Cina mayoritas yang dalam penjara orang Cina. Di India orang India. Iya, di negara yang mayoritas Kristen siapa pelakunya? Ya Kristen lah. Nah, sampai sini paham bang. Kalau membawa arah narasi, jangan kepada oknumnya, tetapi kepada ajarannya. Gitu. Kenali pohon dari buahnya. Nah, ayo, mending tanya aja deh bang. Jangan bawa narasi yang ini itu, tanya aja mending. Tanya sampai abang puas. Kok lama nyari data itu? Nggak, karena nggak ada. Ya karena nggak ada. Ya, karena emang nggak ada itu. Lagi ibadah dibunuh. Sabar ya Kalau bang. kalau Sabar di luar ya. sana yang muslim Paling lagi ada ibadah. pun, kalau ada pun bubarkan. Boleh, masih oke. Bunuh udah kurang ajar kali tuh ah. Boleh. Ini siapa ada musik ini siapa ya? Nggak Nggak tahu. tahu. Oh ini Zainal nih kayaknya nih. Siapa ini? Mungkin yang Selandia Oh Baru dia, itu enggak dia. salah Ini baca dia, enggak. Si kepala ini, kepala tuna. Abang Don, Jangan putar musik bang. mungkin di Selandia Baru salah baca dia enggak. Jangan membawa ke arah oknum. Silakan bertanya aja bang. Daripada nanti abang bawa narasi, saya minta buktinya nggak bisa buktiin, kan gitu. Ya halo STT. Iya, halo. Oknumnya itu berapa kali setahun? STT, Atau STT. itu di Indonesia setiap bulan Iya, loh. STT Nias oknumnya. Iya di negara yang mayoritas Kristen juga setiap hari bang ada kejahatan. Tapi Islam nggak dipersekusi, Iya, setiap hari. nggak dipersekusi. Oh, dipersekusi, Bang. Cuman Kata mati siapa? habis. Nah, kasih Habis datanya, mati. kasih datanya. Oh mau abang? Mati habis. Iya, iya. Oke saya tunjukkan. Dengan kasih data di Indonesia, orang Islam membuli ya. Enggak, di Selandia Baru itu ada ditembakin dalam masjid lagi sholat Jumat ditembak. Itu udah 10 Pakai tahun yang senapan lalu. mesin tuh. Itu Udah Kristen. 10 tahun yang lalu, udah 10 tahun Enggak yang lalu. ada enggak, baru 5 tahun yang lalu.
Dasar kau nom dialog ayo. Itu kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Silakan Premin, apa yang kamu kuasai dalam Bible Premin? Ayo, silakan. Nggak usah banyak sekali ceritamu Preming. Ini kan terbaru nih, ini apa nih? Rasisme dan diskriminasi terhadap Muslim di Eropa naik tajam, gimana tuh? Itu Kalau ateis Minta yang buat. berita. Kan minta bukti, minta Apa itu berita. tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Oh, mau tanggal Ateis berapa? tuh. Siap. Ini kan berita. Ini tanggalnya nih, Jumat 25 Oktober 2024. Nih. Udah baca betul tuh Bang Ton. Persekusi umat Islam oleh umat Islam nanti. Ada nggak bangunannya dirusakin? Ah, Iya. ini Bang, bangunan rasisme dan orang- diskriminasi terhadap Muslim di Eropa naik tajam nih. Bangunannya dirusak nggak? Coba. Jumat Nggak tahu. Jumat 25 Oktober. Nah, ini. Bangunannya dirusak nggak? Lah kok bangunannya? Ini Bang diskriminasi Itu kan nih. persekusi itu. Kalau bangunan dirusak, Lah ini kalau rasisme diskriminasi ini nggak apa-apa berarti. rasisme dengan dirusak itu beda. Iya, dan kalau rasisme dan diskriminasi ini berarti boleh, bener ya Bang ya, Kristen yang ngelakuin ya. Orangnya digotongin orangnya. Yang diumpami itu kan kepalanya sampai bocor itu. Pakai pisau lah. Iya, maksudku kalau rasis dan diskriminasi ini boleh ya Bang ya menurut Kristen ya? Bukan masalah boleh, tetapi Islam Boleh itu atau nggak boleh, Bang? sadis. Islam itu sangat sadis sampai dirusak. Iya, ini boleh atau nggak boleh? sekali. Sampai kepalanya bocor, sampai mobil dirusak. Coba tunjukin di situ mobilnya dirusak. Itu Pak, rumahnya itu Pak Preming. Iya, Pak kalau ini Preming. Bang, Tunjukin mobilnya, rumahnya dirusak nggak itu? Enggak, Itu itu juga yang kalau dia lagi tahu ibadah kok ditembakin kepalanya itu. mau tahu ada isi Jangan-jangan otaknya kamu enggak. waduh sakit nih orang. Karena botol-botol kali Kristen nih. Kalau merusak Tuhan gimana? Oh, aku di mute dari tadi bang. Ya, karena Abang ada Kalau musik, ada musiknya musik, matiin ada Bang. musik. Daripada di merusak belakangmu. Allah, merusak Allah. Bukan apa, udah turun aja Preming. Anda juga merusak bahasa tuh. Di mana ada merusak Allah? Tengok. Ngujat kerja kau Preming. Dari Preming, kita ya. Ya sekarang saya aja udah berapa tahun itu. Tak suruh bertanya aja takut Kristen itu dari dulu. Apalagi dialog gitu. Oke ya udah kita nggak usah tanya di situ ya bang. Ya, konfirmasi dulu Bang, nggak ada yang tadi Abang Enggak apa ada ya? bilang Bang. Oh ada bang. Yang- Ada Hah? bang. Oh ada, Ada Abang mau tunjukkan tunjukin. data Bang. Cari Oke. terus sampai dapat. Aku udah dapat sih. Ya udah dapat kasih tunjuk aja Bang. Kasih tunjuk Bang, coba Bang. Waktu ibadah Rosario itu bang. Iya, buka datanya Bang. Selasa tanggal 7 bulan. Allahu Aku Akbar. belum bisa on cam ini bang. Soalnya aku mau tunjukin Aduh, data, aku penyakit belum bisa konten. on cam. Nah, gitulah Penyakit Bang, ya. konten. Kalau Viral- nggak bisa buka aja di on Google, cam, Bang. terus Viral, gelap pada Rosario, dan lain mahasiswa sebagainya, kami Katolik. udah sering dengar itu Bang. Kami udah sering dengar itu. Artinya gini, kalau masuk ke pembahasan di mana Anda tidak bisa membuktikan datanya dan saya tidak bisa buka atau kami nggak bisa Anda buka, menghujat stop. namanya. Stop. Kan aku baru mau bilang bang buka di sini. Aku nggak bisa on cam soalnya, jadi aku nggak bisa tunjukin. Buka di mana? Kau kan bilang buka Google viral ibadah Rosario mahasiswa Katolik dibubarkan warga. Dibunuh. Hah? Dibunuh? Ada dibunuhnya. Ya, Ada dibunuhnya. Ada dibunuhnya. ada bang. Ya. 3 orang Berapa tewas. banyak mati? Hah? Hmm. Dibubarkan nggak apa-apa. Dibunuh nggak boleh. Makanya aku bilang bang. Nggak dibunuhnya berapa orang? Kenapa bang? Yang Itu kan dibunuh ada berapa korban orang? 2 orang korban itu bang. Mati. Kenapa bang? Mati. Aku nggak tahu mati atau apa bang. Berarti nggak dibunuh bang. Ah ya ini. Abang tadi bahasa abang dibunuh. Nggak boleh kayak gitu bang. Minta maaf dulu abang lah. Kalau menuduh nggak boleh kayak gitu. Itu fitnah namanya. Kalau dengar Kristen-Kristen lain, abang bisa memicu kerukunan antar umat beragama. Nggak boleh gitu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak Gini mati aja, kok Bang. abang bilang dibunuh. Bang, gini aja dah bang. Kalau dia nggak bisa on cam, nggak bisa ngasih data, turunin aja bang. Percuma aja kayak gitu tuh. Dia Bukan, follower aku, masalahnya. Bang. Aku bukan nggak mau on cam Stop. bang. Iya makanya stop Bang, stop untuk Ya. pembahasan yang dimana Abang mau membuktikan Lebih bagus abang bilang banyak nggak ada alasan. dibunuh. Minta maaf, selesai. Kok kenapa gini sih kalian nih? Atau abang Udah, yang minta fokus, tolong agar fokus silakan bertanya. Ya udah kita nanti kan nggak enak juga aku situ. Kita ganti mobil aja bang. Terus kalau bisa musik itu Ya, matikan udah Bang. gitu-gitu aja. Kenapa bang? Musik bisa matikan. Nggak ada minta maafnya.
Aku nggak putar musik loh bang. Itu ada suara musik dari abang. Oh iya, suara musik dari kan suara musiknya jauh bang. Ya nggak boleh bang di YouTube bang. Itu dari Jelas dari suaranya. kantin bang, dari kantin. Ya udah kalau abang, pas lagi abang nggak ngomong di mute. kalau nggak ngomong di mute dulu. Ya, kalau mau ngomong mau tanya silakan bang, lanjut tanya aja. Nggak usah bawa narasi ini itu, nggak bisa buktiin Oke, lagi nanti. oke, sorry. Iya, jadi yang tadi minta maaf dulu bang, minta maaf dulu Ya, bang, siap, udah Bang. fitnah Ya, itu. Bang. Bang, aku dari tadi udah bilang aku minta maaf, kamu ngotot banget ah. Ya, Aku Bang, tanya, belum minta dengar. maaf kita ganti ya bang. Ya, kau udah fitnah Kita soalnya. minta maaf ya. Ya. Aku udah ya melenceng lanjut. dari Membunuh. pertanyaan tadi ya bang. Ya, capek bang kalau kita bahas oknum mah. Tanya aja ajaran di dalam Islam seperti apa, silakan. Ya aku nanya ajaran agama Islam ya. Ya, silakan bang. Lanjut Ustadz. Wah ini enak nih ada teman yang tanya ini. Mantap, tepuk tangan dulu bang buat Tuhan bang. Lanjut. Aku nanya ajaran. Jangan diem lah musiknya, nanti kedengaran kalau diem. Habis ngomong. Diam di mute, diam mute. Kalau pas lagi ngomong di mute, pas bertanya Ya. silakan tanya. Pas mau tanya silakan tanya, dibuka mute-nya. Aduh. Ya kalau musik aku berisik bang, aku turun aja dulu. Nanti tunggu kalau musiknya udah nggak berisik Langsung lagi. Bang. bertanya langsung di mute, habis itu coba nanya apa pertanyaannya. Kalau kamu diem udah ngomong dibuka ya musiknya yang kedengeran. Nah, Oh, coba iya. sambil ngomong ayo coba. Benar. Hmm. Aku tanya bang. Lanjut. Apa? ajaran Islam itu bang Hmm. untuk manusia itu ada nggak untuk saling mengasihi? Oke, saya kasih data ya. Jadi dalam Islam itu ajaran disuruh mengasihi. Bahkan kalau berbicara ada boleh kasar, Ali Imran 159. Bahkan tidak boleh marah-marah, Al-Quran itu Ali Imran 134. Dan berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36. Tidak boleh sombong dalam Islam, Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44. Rendahkanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat ayat 11. Berbaktilah kepada orang tua, Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua. Ya, Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar bapak ibu tanpa izin. An-Nur, surat An-Nur ayat 58. Bahkan kalau berhutang saja diberi aturan apa? Harus dicatat, dan takutnya pura-pura lupa. Surat An-Nur 54, 58. Banyak ajaran kasih itu. Dalam Islam selalu memaafkan. Kayak gitu itu. Beda dengan di Bible, saya juga tahu tentang ajaran Bible itu. Udah karu-karuan isinya. Ayo, apa lagi pertanyaannya? Ya bang, Hmm. abang tadi menurut data kan bang, Ya, terus. maksudnya aku tampilkan bang, Tampilin apa? yang abang ucapkan tadi itu ditampilkan bang. Oke. Al-Isra 199, memaafkan kesalahan orang lain. Siapapun di dalam Islam, kalau kita itu ada yang salah ke kita, maka ajaran Islam harus memaafkan. Hudil afwa wa urbil urfi wa arid anil jahilin. Oh itu Jadilah pemaaf. itu ajarannya itu bang cuma khusus untuk agama Islam ya, bukan untuk Ya enggak, semua. pada seluruh manusia. Karena Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Mana datanya? Lah, Tuh, abang bilang tadi kalau kita sama muslim bikin salah, kita harus saling memaafkan. Duh, Sama semua Bang Ahmad tadi manusia kayak gitu. memaafkan kesalahan orang lain. Siapa orang lain di situ? Ya siapa saja, setiap manusia. Nah terus, nah, apa lagi pertanyaannya? Giliran bertanya kritis. Jadi kalau saya pakai Al-Quran, Al-Quran itu untuk siapa? Untuk seluruh alam. Mana datanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam. Jadi ketika saya pakai Al-Quran, Al-Quran untuk seluruh alam. Nah, oke, silakan. Apa lagi? Kritisnya keluar, ke dalam tumpul ya.
Ya bang, saya izin turun dulu ya bang ya, cuma ngomong yang tadi aja. Siapa bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanya kali bang, di sana bahkan detail, tapi abang bisa kritis banget. Giliran menjelaskan dalam Bible, abang nggak mau kritis. Gimana sih bang? Yesus. Terus gini, kalau ada yang taping atau obat ayat 29, lo udah masalah itu kafir harbi. Apa kafir harbi definisinya? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya dulu di Indonesia, Belanda. Boleh nggak berperang dengan Belanda? Boleh, kan harbi mereka. Sama seperti di dalam Islam atau obat 29, itu semuanya kafir harbi, perang itu. Apa harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Seperti Belanda dulu. Kalau kamu pakai ayat-ayat perang dalam Islam, loh, dalam Islam itu perang itu ada aturannya. Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, budak, tidak boleh. Tapi kalau dalam Bible, coba Yosua 6 ayat 21. Semua yang di dalam kota itu tua, muda, pria, wanita, bun semua dengan pedang. Segala ternak sapi, domba dan keledai dibun-bun semuanya. Apa hubungannya kok binatang kena? Bahkan seluruh penduduk harus dimusnahkan. Ulangan 20 ayat 16. Bahkan yang aneh lagi, perempuan yang perawan kamu ambil, yang tidak perawan kamu bun-bun semuanya. 1 Samuel 15 ayat 3. Atau bilangan 31 ayat 17. Bayi dan orang hamil belah perutnya. Hosea 13:16. Ya. Jadi banyak ayat-ayat kayak gitu dalam Bible. Kalau dalam Islam, peperangan itu boleh di medan perang doang, yang ikut perang. Jadi budak tidak boleh, anak kecil, perempuan tidak boleh dibun-bun. Tapi kalau dalam Bible, jangankan manusia, ternak lo, keledai, sapi, dimusnahkan. Jadi jangan pakai ayat-ayat kayak gitu. Karena saya setiap kalian tanya tentang Islam, saya punya dalam Bible juga, lebih parah itu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bahasanya mungkin saya meminta doa sama Ustadz Tahta khususnya. Saya lagi terbaring di rumah sakit Ustadz. Kena kronis jantung. Mohon doanya aja, itu aja saya naik itu. Ya mumpung banyak orang. Kita dalam syariat Islam itu ketika ingin doa itu yang enak itu diantaranya karena ini orang banyak. Kita hadiahkan satu Fatihah, mudah-mudahan dengan barokahnya Fatihah Bapak bisa disembuhkan segala penyakitnya. Ya. Amin. Amin. La hadi iniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Yang sabar ya, pokoknya gini. Penyakit, sakit, apa itu, kalau kita sabar, sehari 2 hari, ibaratkan kayu pohon yang kering daunnya berguguran satu-satu daun itu. Begitu juga orang sakit. Ya, kalau dia sabar, maka dosanya berguguran seperti daun yang kering. Makanya rugi kalau orang sakit, tapi dia mengeluh apa percuma. Mau mengeluh atau tidak tetap sakit. Mendingan, ya Allah, gitu ya. Jadikanlah sakitku ini sebagai penggugur dosa. Mendingan kayak gitu. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila kamu sakit, ya Allah yang menyembuhkan. Gitu. Ya Ustaz. Oke, silakan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunkan Pak ya. Mana tadi? Saudara-saudari yang terkasih tiba-tiba turun dia. Hilang dia. Aduh. Cuman tinggal tanya kok. Mau debat boleh, mau tanya boleh. Nah. Tajamnya keluar kan, mantan? Keluar ya. Ke dalam dia tumpul. Kalau ke kita dalil ditanya, semua ditanya. Dalil ditanya detail.
kata per kata ditelaah. Tunjukkan, minta tunjukkan. Dia pas dia nggak bisa buka on cam, ampun lah kitanya. Ini hostnya mana hostnya Bang Pangeran mana? Ada nih nyimak. Halo Bang. Bang Ton, semua Bang Saiful itu saya pribadi juga. Jadikan moderator dulu Bang. Karena kalau nanya itu nanti kalau saya menjawab kadang-kadang dipotong-potong gitu. Nanti kalau dialog saya kasihkan ke Bang Ton aja. Nanti kalau nanya saya. Kalau tanya jawab ya. Nggak apa-apa boleh. Apa khusus ini nggak boleh. Aman. Bebas Ustadz. Ini aja. Tadi saya kan yang tertibkan itu biar nggak terus dia buka mute. Baca saja biar tidak kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Weh. Gimana, bro? Jam lebih aku di room bom ini. Weh. Ngapain? Nyaman sama bom kau? Nyaman apaan? Nggak kirain nyaman sama dia ya. Tadi. Yang pertama, bumi datar atau bulat? Kan? Kata Bible datar tuh. Yang kedua, apakah ucapan Allah itu bisa dipegang dalam kenyataan fakta sekarang? Nah, itu bom tuh. Apa jawabnya? Kalau dalam Islam itu membahas tentang bumi apakah datar apa bulat, itu harus tahu bahasa. Sekarang ini. Karena kalau kholako itu bentuk, berarti bentuknya bumi. Seperti apa bentuknya bumi? Kholako samawati wal arbil haq. Yukawiru itu kurroh. Kurroh itu kan bola. Nah, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang, itu memakai yukawiru. Yukawiru ini dari kalimat kurroh. Kurroh Siklus ya Ustaz ya? Gitu. Siklus ya maksudnya Ustaz ya? Iya. Jadi menandakan bumi itu bulat. Karena di sini yukawiru dari kalimat kurroh. Kurroh itu kan bola. Iya. Saya sudah jelaskan, dia pakai video, dia bantah dengan video-video yang beredar orang-orang Islam, apa ulama-ulama Islam yang beredar. Loh, saya sudah jabarkan seperti bola. Sama seperti Ustadz Tata tadi itu. Cuma dia ngeyel. Sekarang kita bongkar secara ilmiah, secara ilmu pendidikan. Loh, kok nanyanya secara ilmu agama, secara kitab Allah, atau secara ilmu pengetahuan tuh. Bahkan ilmu pengetahuan pun sama dengan kitab suci jawabannya. Yang beda cuma kitabmu aja sendiri. Makanya kalau ja'ala fungsinya bumi. Misalnya alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Itu fungsi. Jadi manusia kalau berdiri di atas bumi seperti dihamparkan, tenang. Gitu loh. Bukan berarti bumi ini dihamparkan, berarti datar. Bukan gitu. Ini bicara tentang fungsi. Gitu. Kalau di dalam Bible ada juga itu. Kayak koin. Oh bukan ya. Jadi Wahyu 7 nomor 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon tuh. Itu kalau dibuka bahasa Inggrisnya ya corner. Ada 4 ya. Jadi ada sudutnya tuh. Nah, bumi kayak lapangan bola tuh kata Bible. Lapangan bola berarti bisa segi panjang, segi tiang. Bisa kotak. Rectangle. Yang penting ada 4 sudutnya. Ada sudutnya. Bom-bom yang ada-ada aja itu hidupnya.
Oke, masih di Jerman, Ukti. Masih di Jerman. Ini biar kita tahu duduk masalahnya di mana kan gitu, ya kan? Silakan. Jadi, Mana itu? sebutan anak tunggal pada Ishak ini, kenapa disebut anak tunggal kan gitu? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi di situ kan dikatakan kenapa dia anak tunggal? Karena dia sebagai menggambarkan hubungan yang istimewa antara Abraham dan Ishak, bukan sebagai pernyataan tentang ada putra yang lain atau tidak. Tetapi anak tunggal Abraham di situ dikatakan adalah hubungan spesial antara Ishak dengan bapaknya Abraham. Jadi kalau memang beberapa sih kelompok teman-teman ini seperti Kucang ini bertanya anak tunggal itu merujuk pada Ismail karena ia merupakan anak tunggal Abraham selama 14 tahun kan seperti itu sebelum kelahiran Ishak. Jadi di situ anak tunggal Abraham bukan pernyataan sederhana, bukan menyatakan bahwa Ishak itu tunggal anaknya satu dulu, tetapi jawab dulu itu tadi. Sebentar ini saya jawab. Ya, silakan. Itu lebih merujuk pada hubungan istimewa antara Abraham dan Ishak sebagai anak perjanjian. Itu maksudnya di situ udah selesai. Jadi anak tunggal di situ bukan merujuk pada konteks bahwa umurnya? dia itu anak satunya. Umurnya berapa? Untuk apa umur kalau sudah konteksnya berarti selisihnya berapa? Selisih apa maksud kamu, Chan? Selisihnya dia kan bilang tadi bahwa dia umurnya tidak berselisih karena dalam kandungan, betul tidak itu? Tidak berselisih. Gini, Cang, itu anak Jangan tunggal bilang di situ. gini. Enggak, Saya tidak berbicara. Sebentar dulu, kau ini apa? Apa yang ditanya? Temanmu mengatakan bahwa Ishak itu ketika Ismail lahir itu dalam kandungan gitu loh. Paham tidak kau? Itu yang saya maksud. Kamu sepakat tidak bahwa itu nipu? Silakan kau jawab. Jangan bicara dulu dengan anak tunggal. Kalau tidak ada ya udah salah itu. Saya selesai. Makanya dulu jangan panjang kali lebar. Silakan kau jawab. Macet kan? Saya tidak bertanya kemana-mana, hanya bertanya, betulkah tidak yang dikatakan temanmu tadi bahwa ketika Ismail lahir, Ishak itu sudah dalam kandungan gitu loh. Jadi hampir sama-sama dua istri gitu. Itu tadi pernyataannya dia. Karena selalu nipu. Berarti kalau kamu yang mengatakan bahwa 14 tahun tadi, ya udah selesai. Ngapain saya tanyakan berarti? Kalau dibilang Hagar itu mengandung Ismail, terus Ismail lahir terus Ishak dalam kandungan, itu Alkitab tidak menyatakan demikian. Berarti salah ya. Berapa selisihnya? Saya tanya sekarang. Selisih pun juga nggak ada konfirmasi dari Alkitab. Jadi intinya yang pertama itu. Kalau kamu katakan juga kalau kamu katakan tadi itu juga selisihnya 14 tahun, itu data dalam Alkitab nggak ada. Saya nggak tahu data dari mana yang kamu munculkan. Data dari pandangan Islam itu. Nah, nggak apa-apa kalau itu dari pandangan Islam. Kalau dari pandangan orang Kristen nggak ada kayak gitu. Ya oke, itu saya kan tanya. Kalau tidak ada ya udah gitu. Kita tidak berdebat kusir, bukan masalah itu. Jadi yang pertama lahir, kita akui ya bahwa itu Ismail, itu yang pertama. Tidak bisa tetap tolak Ishak itu adalah anak yang pertama gitu loh. Itu kenapa kita sebagai itu anak yang tunggal itu yang menjadi, kalau anak yang pertama ya pastilah Ismail. Itulah yang layak dikatakan anak yang tunggal karena tidak ada adiknya. Kalau masih ada kakaknya, masa dikatakan anak yang tunggal, begitu. Itu saja. Jadi sekarang ya, bahwa yang mengatakan tadi, Bang Chris ini, John Chris, Kristen juga ya Bang? Halo Bang? Ini suara apa tidak? Cang, tapi sebenarnya permasalahannya kamu tidak jujur, tidak kayak Chris, jujur loh. Jujur lah kayak Chris, apa yang ditanyakan gitu kayak gitu loh.
Muter Iya, sana gini. jujur. Enggak, Kalau saya tidak kan jujur aja gitu loh. Jujur lah, kalau diskusi itu apa saya yang tidak mau sebentar. diskusi. Dari tadi apa kata-kata yang saya bohong? Coba kamu sebutkanlah apa yang saya Ya bohong. bohong, karena tadi kan mengatakan yang saya tanya apa ya? Gini loh, yang saya tanya apakah Iya, yang mana saya kata-kata berbohong? Kamu harus berani mengatakan. Kamu kan mengatakan saya pembohong. Yang bagian mana saya berbohong sama kamu? Ya oke, kenapa saya katakan bohong? Enggak ada kan? Kamu yang penuduh tuh, fitnah kamu itu. Sebentar Aduh. dulu, kamu apa yang saya tanyakan sampai 5 kali loh? Masih muter gitu loh. Coba dengarkan. Apa yang saya bohongkan sama kamu? Oke, apa yang katakan? Sebentar ya. Pertama gini. Kenapa saya kan minta pertanggungjawaban sebagai teman Kristennya. Apakah betul yang dikatakan temanmu tadi? Itu pertanyaan itu saja, bahwa Abraham itu melahirkan Ismail. Ketika Ismail lahir duluan, maka Ishak itu dalam kandungan gitu, bersama-sama, kan istrinya 2. Gitu dia. Apakah betul? Kamu tak menjawab. Sama halnya kamu itu membenarkan, itu bohong namanya. Berkelip. Bohong. Anak perjanjian, saya tidak membahas anak perjanjian atau apa. Belum. Saya itu bertanya itu aja. Apakah betul pernyataan itu? Kalau kamu itu tidak bohong, berarti tidak betul. Itu kayak tadi, tidak ada dalam kitab. Tidak ada juga. Itu sudah selesai. Kenapa saya bilang bohong? Ya sama aja kamu mendukung. Jadi gini. Saya tidak bertanya tentang siapa anak pertama. Belum. Saya masih bertanya. Kalau Ismail ketika lahir, Ishak itu berada dalam kandungan. Itu pertanyaanku. Apa yang ku jawab? Sudah 5 kali saya lebih. Pertanyaan yang diulang gitu loh. Saya tidak mengatakan bohong. Ya bohong lah. Sama halnya kamu mendukung pernyataan yang tadi yang salah. Gitu loh. Gitu bro. Kalau Chris jelas. Coba ya. Kalau Chris jelas. Tidak ada dalam kitab menjelaskan bahwa berapa selisih umurnya. Berapa. Gitu. Jelas. Oke lah. Kalau gitu tidak masalah. Saya jelas. Saya tidak belum berbicara tentang siapa yang duluan. Kalau yang duluan jelas lah di situ Ismail. Kalau dikatakan anak yang tunggal, jelas salah karena ada kakaknya. Nah, gitu. Atau anak yang sulung, ya jelas karena ada kakaknya. Tidak bisa dikatakan anak yang tunggal karena juga Ismail anaknya Abraham. Begitu. Logika itu, masa ada 2 anak dikatakan adiknya yang dikatakan anak tunggal. Ini Tuhan apa namanya? Tuhan PA itu. Kalau anak yang tunggal itu satu-satunya, tidak ada saingannya. Begitu. Jadi kau jujur aja lah. Tidak usah nipu-nipu gitu. Tidak usah nipu-nipu. Saya itu paling tidak suka nipu-nipu gitu. Assalamualaikum, anak baik. Halo bang, ini suaraku ada tidak ya? Iya, tapi kan ujung-ujungnya kamu tetap mempersoalkan anak tunggal kan. Memang jadi persoalan dari tadi kan soal anak tunggal, bukan soal bukan soal Ishak dan Ismail apakah bersamaan dalam kandungan. Kamu lompat-lompat membahasnya, makanya kita saya tidak apa namanya, tidak lompat-lompat. Saya mengkonfirmasi pernyataan itu benar tidak itu loh. Itu dulu. Kalau tetap anak yang tunggal itu, kalau saya mengatakan secara logika, kalau ada kakaknya, masa dikatakan anak tunggal atau anak sulung, itu sudah tidak logika, cacat dalam berlogika. Kalau selalu bilang logical fallacy, ternyata akalmu tidak sampai gitu loh. Cacat. Yang sekarang kamu lakukan masa 2 ini, anak yang duluan sebentar. yang kamu Masa lakukan. 2 anak. Kamu yang logical fallacy. Masa 2 anak yang duluan dikatakan bukan anak tunggal. Yang duluan itu dilahirkan seharusnya karena tidak ada adiknya. Itulah yang tunggal. Ya. Masa yang di belakangan dikatakan anak yang tunggal? Gimana sih kalau anak yang buntut, ada yang bungsu itu?